wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pemalang. Perkenalkan, saya Slamet Raharjo dari SMP Negeri 2 Watukumpul. Dan sebelah kanan saya Sri Mulyanti dari SMP Negeri 1 Bodeh. dan sebelah kiri saya. Tripa Muji dari SMP Negeri 2 Bodeh. Dalam kesempatan kali ini kami akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Putri pripun kabare? Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat. Ibu gimana? Alhamdulillah sehat juga dan tetap semangat ya. Jangan lupa bahagia Bu. Iya, betul. Putri, kali ini kan kita akan membicarakan tentang persiapan sebelum Ibu Tri melakukan coaching terhadap coaching nanti ya. Nah, yang harus diperhatikan oleh Putri bahwa pada saat coaching nanti itu antara coach dan juga coach itu saya kan harus menilainya itu sesuai dengan rubrik penilaian dari coaching. Rubrik penilaiannya itu seperti kesesuaian prosesnya, kemudian prosesnya kan otomatis menggunakan alur kita ya, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu dengan kata-kata kunci yang disampaikan kepada coach nantinya. Nah, selanjutnya jangan lupa nanti Putri juga untuk menerapkan prinsip-prinsip dari coaching seperti menjalin kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching tersebut. Begitu ya Bu. Nah, sebelum pelaksanaan itu ada beberapa hal yang akan saya tanyakan ke Putri, boleh ya? Boleh Bu, monggo. Pada sesi coaching hari ini nanti kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Iya, jadi dalam proses coaching nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan itu diantaranya adalah present, kehadiran penuh Ibu, kemudian juga mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu kompetensi yang ingin saya kembangkan. Dan itu luar biasa Putri. Kemudian dari ketiga kompetensi tadi yang spesifik ingin dikembangkan pada kompetensi coaching yang mana itu pada yang pelaksanaan ini. Ya Bu, jadi untuk pelaksanaan coaching kali ini untuk kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot dan juga itu Ibu, kompetensi mendengarkan aktif. Dua itu yang spesifik ingin saya kembangkan itu. Ya, baik Bu, baik ya Putri. Berarti ada dua ya, ada dua kompetensi yang ingin Putri kembangkan. Nah, oke. Selanjutnya dari dua kompetensi tadi, apa indikator ketercapaian dari kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan tadi? Indikatornya. Iya. Jadi indikatornya dari proses coaching kali ini adalah saya ingin agar si coach saya ini nanti bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapi ataupun juga bisa menemukan langkah-langkah apa yang bisa dia lakukan atas masalah yang dia hadapi. Jadi intinya agar si coach ini mampu mengenali masalahnya, kemudian bisa menemukan solusinya dan langkah-langkah yang harus dilakukan apa itu si coach ini bisa melaksanakan gitu. Ya. Baik Bu, terima kasih untuk perbincangan awal ini ya. Terima kasih atas jawaban yang sudah Putri Pamuji sampaikan. Silakan Ibu nanti melakukan coaching bersama coach dengan sebaik-baiknya dan setelah itu nanti bisa berbincang-bincang kembali ya Bu. Monggo bisa Putri lanjutkan. Terima kasih Ibu atas kesempatan.
kesempatannya. Oke, dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam Slamet. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Slamet, sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi Alhamdulillah. Kemarin katanya minta ketemuan, mau bahas sesuatu gitu. Ada yang mau disampaikan, Pak? iya Bu, itu kemarin saya sengaja WA jenengan waktu itu ceritanya apa ya Bu ya, bingung sendiri Bu. Jadi apa ya, saya boleh curhat tadi Bu? Ya, boleh Pak, monggo. Jadi pada saat saya kemarin melakukan pembelajaran sudah 1 bulan ini, memang saya cenderung dalam proses pembelajaran itu monoton Bu. Jadi saya lebih banyak melakukan ceramah dalam proses pembelajaran. Jadi saya melihat anak-anak kok seperti tidak bersemangat itu di dalam kelas. Jadi mereka lebih banyak malah merugi sendiri dalam proses pembelajarannya. Jadi kok dalam hati saya kok jadinya seperti ini pembelajarannya, malah saya kepikiran sendiri Bu. Makanya saya ingin ketemu dengan Ibu supaya bisa mencari solusi dari permasalahan saya. Iya. Terima kasih ini Pak Slamet sudah mau berbagi apa yang dirasakan. Semoga nanti setelah percakapan ini kegalauan yang dirasakan Pak Slamet itu berkurang. Jadi fokusnya yang menjadi tujuan daripada pembicaraan kita hari ini itu sebenarnya apa itu yang diinginkan Pak Slamet, itu apa tujuannya? Saya menginginkan anak-anak itu aktif dalam pembelajaran, kemudian tidak hanya mendengarkan saya ceramah seperti itu, sehingga saya ingin ada proses di mana anak itu aktif di dalam kelas seperti itu aja. Gitu ya, jadi biar tidak pasif, biar tidak fokus ke guru saja gitu Pak ya. Iya. Jadi kalau kita ibaratkan proses idealnya, posisi idealnya itu yang Pak Slamet inginkan itu anak menjadi lebih aktif gitu. Jadi kita garis bawahi di situ. Nah, kalau idealnya itu seperti itu, kita ambil contoh ideal itu di angka 10 gitu Pak ya. Kalau yang dirasakan Pak Slamet sekarang itu situasi yang Bapak rasakan itu di angka berapa Pak? Berarti untuk situasi yang saya rasakan sekarang ini ada di angka 6 bukan? Angka 6. Karena ya walaupun ada yang aktif tapi ya hanya orang-orang itu saja. Kemudian apa ya? Ya masih kurang memperhatikan ketika ada pembelajaran seperti itu. Oke, berarti posisi sekarang di angka 6, kemudian kalau mau mencapai ideal itu adalah di angka 10 gitu ya Pak Idam. Bapak menginginkan angka 10 atau ya 9 sampai 10 dulu lah. Oh gitu ya. Pas 10 sekalian Bu, ya. apa wes. Ya itu posisi idealnya berarti 10 gitu ya. Dari 6 ke 10 lah. Untuk mengubah dari posisi 6 ke 10 ini, kira-kira Bapak itu punya kekuatan untuk itu gitu? Kalau kekuatan, Kemampuan gitu lah, kalau kemampuan rotasi itu. Kemarin saya berusaha Bu, jadi membuka dokumen-dokumen lama saya mengenai perangkat pembelajaran. Ternyata apa ya? Saya membaca RPP yang dulu sempat saya buat, salah satunya yaitu dengan metode-metode yang saya baca di RPP, kemudian melihat YouTube seperti itu, sehingga ada sedikit gambaran itu untuk memberikan pembelajaran untuk membangkitkan keaktifan anak seperti itu. Ya berarti sudah ada gambaran ini, berarti dirasa Bapak itu punya potensi untuk bisa mengubah keadaan lagi. Nah itu gambaran Bapak itu lebih jelasnya seperti apa? Yang nanti akan dilaksanakan itu seperti apa? Jadi berdasarkan kemarin saya membuka RPP yang saya punya yang zaman dahulu itu Bu ya, kemudian saya melihat referensi dari internet, kemudian membaca buku, saya menginginkan itu apa, pembelajaran yang mengajak anak itu untuk berdiskusi dalam kelompok itu. Jadi
Di situ saya berharap sekali ada keaktifan dari anak untuk dapat menemukan sendiri permasalahan dalam pembelajaran tersebut. Jadi tujuannya anak bisa menemukan jawabannya sendiri dari permasalahannya itu. Oke, mantap, luar biasa. Jadi nanti yang akan dilakukan oleh Pak Slamet itu berarti nanti adalah anak itu didorong untuk diskusi Pak ya, diskusi Betul. dalam kelompoknya. Betul gitu sekali. ya. Jadi nanti Bapak bisa menyodorkan suatu permasalahan, kemudian permasalahan itu biar diselesaikan oleh anak-anak sendiri dengan diskusi dengan teman sekelompoknya gitu. Bagus itu Pak, ya itu sudah ada gambaran, Bapak sudah ada gambaran nanti yang mau dilaksanakan itu seperti apa. Kira-kira untuk melaksanakan rencana itu Bapak butuh dukungan dari sekolah, dari kita atau dukungan yang lain seperti apa Bapak? Ya tentunya ini butuh dukungan dari sekolah, itu sangat penting Ibu. Jadi ibaratnya dari sekolah otomatis di situ saya perlu yang namanya paling tidak nanti saya membutuhkan pengamat. Jadi saya mohon bantuannya nanti mungkin teman saya yang sama-sama mengajar IPA, saya suruh untuk mengamati pembelajaran yang ada di dalam kelas saya pada saat diskusi bagaimana, apa betul pembelajaran itu sudah aktif atau tidak sesuai dengan tujuan yang saya inginkan. Itu yang pertama, saya membutuhkan dukungan dari teman sejawat. Kemudian siswa sendiri otomatis harus saya ibaratnya saya persiapkan, paling tidak saya pancing-pancing, saya beri stimulus untuk dapat melakukan diskusi seperti itu. Jadi ada awalan dari saya sehingga nanti tidak cenderung anak itu macet malah diskusi malah diam saja. Berarti itu ya Pak ya, berarti Bapak membutuhkan seorang observer gitu ya, yang nanti bisa menjadi pengamat, bisa menilai apakah itu bisa berjalan tidak, diskusinya seperti apa gitu. Bagus sekali itu Pak. Kemudian itu kalau rencana itu diterapkan, Bapak kan sudah punya gambaran itu hambatannya apa? Kira-kira nanti kalau sudah mau dijalankan, adakah hambatan atau apa itu? Kira-kira sudah memikirkan hal itu? Untuk hambatan semoga sih tidak ada. Ya, Bu. harapan kita seperti harapan itu tidak ada. Tapi kan kita kadang nggak tahu Pak ya. Nah ya, yang saya sampaikan di awal tadi, barangkali anak ketika disuruh diskusi tidak mau diskusi, itu yang repot itu. Jadi itu yang pertama. Jadi hambatannya anak disuruh diskusi tidak mau diskusi. Kemudian anak satu kelompok tidak cocok. Kemudian anak tidak tahu alur diskusinya bagaimana. Otomatis saya sudah mempersiapkan rencana-rencana ketika anak tidak mau diskusi bagaimana, kemudian kelompoknya saya buat seperti apa, kemudian alur diskusinya saya terangkan di awal. Jadi sudah ada rencana A, rencana B, rencana C, dan rencana-rencana yang nanti apabila proses diskusi tidak berjalan dengan baik. Tapi saya harapannya ya tidak terjadi ya seperti itu. Mantap Pak, berarti sudah dipikirkan dari awal. Nanti kalau terjadi hambatan itu mau seperti apa, sudah ada plan A, plan B dan seterusnya. Itu kira-kira mau dilaksanakan kapan itu Pak? Jangka waktunya untuk? Karena saya sudah terlalu lama Bu, ibaratnya sudah terlalu lama, sudah jenuh juga saya dengan pola pembelajaran yang ceramah. Saya berharap secepatnya, mungkin minggu depan ketika saya ketemu dengan kelas 8B kebetulan nanti langsung saya action. Oh gitu ya, berarti minggu depan kelas 8B sudah menerapkan metode diskusi tadi Pak. Yes, ya, Ini bagus. Kemudian nanti untuk tolak ukurnya Pak, tolak ukur keberhasilannya, Bapak bisa menilai apakah rencana tadi itu sudah berhasil atau belum, gimana nanti? Tolak ukur keberhasilannya, yang pertama saya dengan metode nanti ada refleksi itu. Saya di akhir pembelajaran akan ada refleksi saya dengan siswa. Nanti saya ingin meminta beberapa pendapat dari siswa, reaksinya bagaimana. Kemudian yang kedua nanti saya lihat dari hasil mungkin pertanyaan secara langsung kepada anak, apakah sudah mencapai tujuan pembelajaran yang saya inginkan apa belum. Jadi dua indikator itu mungkin sebagai indikator saya bagaimana pembelajaran itu bisa efektif apa tidak. Bagus Pak, ya.
Kemudian atas rencana yang Bapak susun tadi, komitmen Bapak bagaimana? Komitmen saya Atas pelaksanaan harapannya rencana. ketika rencana itu bisa berjalan dengan baik, ya otomatis saya akan mempertahankan apa yang sudah saya laksanakan, dan syukur-syukur saya bisa mendokumentasikannya sehingga bisa menularkannya kepada teman-teman yang lain, seperti itu. Oh itu, ya bagus itu Pak. Ya semoga nanti bisa berjalan apa yang dilaksanakan yang direncanakan oleh Pak Slamet nanti bisa berjalan lancar. Kemudian setelah coaching ini selesai nanti ada tindak lanjut lagi atau kita ingin ketemu lagi gitu Pak? Iya Ibu, jadi ini kan saya belum tentu nanti berhasil atau tidak Ibu. Ya. Yang harapannya sih kedepannya berhasil dari pembelajaran yang saya lakukan, tapi tetap saya nanti harapannya syukur-syukur Ibu mau ikut juga mengobservasi, jadi Siap. tahu persis keadaannya seperti apa. Jadi harapannya nanti setelah 1 minggu setelah pertemuan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Bu. Nanti saya ingin mengevaluasi hasil pembelajaran dengan Ibu supaya nanti barangkali ada perbaikan ke depannya, kita bisa diskusi bareng. Oke, siap-siap Bapak. Jadi nanti monggo rencananya tadi yang minggu depan mau dieksekusi silakan dilaksanakan. Kemudian nanti perkembangan dari Bapak sudah melaksanakan rencana itu, kalau Bapak butuh untuk sharing lagi, untuk bicara lagi, saya siap Bapak. Jadi silakan nanti bisa menghubungi lagi, jangan ragu untuk ngomong, untuk menyampaikan apabila butuh bantuan, saya juga siap Bapak. Terima kasih Ibu atas solusinya hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk saya, dan pembelajaran yang saya lakukan di minggu depan semoga bisa berjalan dengan baik. Amin, amin. Terima kasih juga Bapak sudah bersedia untuk sharing, untuk cerita dengan saya. Semoga apa yang direncanakan tadi dapat berjalan lancar gitu Pak ya. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin Pak? Ya, Untuk kali terima ini. kasih Bu ya atas solusinya. Iya, Ya, iya, seperti iya. itu. Ya minggu depan insya Allah ketika saya ada buka hubungi. Oh gitu, oke. Jadi untuk hari ini cukup Pak ya. Iya. Jadi cukup ya. Nanti kalau ada Bapak silakan menghubungi. Terima kasih sekali lagi sudah mau bercerita. Bapak sukses selalu, tetap semangat, jaga kesehatan. Untuk kali ini cukup. Saya akhiri. Nah, monggo silakan melaksanakan rencananya. Gitu Pak nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri Pamuji. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Nggih, Putri Pamuji tadi sudah melakukan coaching ya. Iya, Ibu. Dengan siapa tadi? Dengan Tadi Pak dengan Slamet Pak ya. Slamet, iya, iya Bu. Terus apa yang tadi dilakukan coaching tadi, prosesnya bagaimana? Jadi tadi itu coaching yang saya lakukan dengan Pak Slamet itu beliau menyampaikan Ibu itu terkait dengan kalau mengajar itu kok anak-anaknya nggak pada aktif gitu, masalahnya di situ. Fokusnya adalah bagaimana bisa menciptakan pembelajaran yang lebih aktif lagi. Kemudian dari beliau menyampaikan atas permasalahan itu nanti akan dilaksanakan pembelajaran dengan metode diskusi kelompok itu. Seperti itu tadi. Ya, terus yang tadi setelah coaching tadi itu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, yaitu pada saat melakukan coaching tadi Ibu melakukan coaching ketercapaian indikator yang diinginkan apa? Ya, jadi indikator ketercapaian dari coaching yang saya lakukan tadi adalah coach saya ini sudah bisa menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi, bisa menyampaikan nanti rencananya mau seperti apa, kemudian nanti langkah-langkahnya seperti apa, kemudian juga bisa mengantisipasi apabila terjadi hambatan atas rencana yang dia laksanakan, itu sampai di situ. Jadi intinya tadi si coach sudah bisa memetakan masalahnya, kemudian juga bisa menyampaikan solusi atas permasalahan sendiri yang dia hadapi sendiri. Oke Putri, berarti kalau menurut saya yang sebagai observer tadi bahwa proses coaching yang
Putri Pamuji lakukan itu antara Putri Pamuji dengan Pak Slamet Raharjo itu sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Putri sudah berusaha menggali dan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga Pak Slamet Raharjo tadi sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya, yaitu tadi antara pembelajaran yang itu kemudian menemukan solusinya dengan pembelajaran diskusi. Kalau yang tadi saya amati dari apa yang disampaikan Pak Slamet Raharjo. Nah, prinsip coaching juga sudah Putri Pamuji lalui dengan benar. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir sebelum kita tutup ya untuk pasca observasi ini, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Putri berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilaksanakan? Ya Ibu, jadi setelah tadi melakukan coaching itu kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi diantaranya yang pertama adalah bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, pertanyaan yang lebih tajam lagi yang bisa nantinya bisa memunculkan si coach ini untuk memaksimalkan potensinya. Itu yang pertama itu. Kemudian juga yang pastinya saya ingin meningkatkan pemahaman saya, keterampilan saya dalam melaksanakan coaching gitu Bu. Jadi saya lebih memahami lagi bagaimana sih proses coaching itu yang baik seperti apa, itu ingin saya tingkatkan lagi Bu. Gitu Ibu. Ya, berarti itu yang kedepannya ya, semoga nanti kedepannya pada saat ada proses coaching lagi itu Putri Pamuji melakukan lebih baik lagi. Saya rasa untuk observasi hari ini itu cukup ya Putri, semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita akan lebih memahami, itu akan kaitannya dengan alur Tirta, kemudian ada prinsip dari coaching sehingga bisa melakukan coaching di kemudian hari dengan lebih baik lagi. Dan saya tutup dulu. Terima kasih Putri Pamuji dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Slamet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Slamet, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengar Pak Slamet ada yang ingin disampaikan atau diceritakan. Iya Ibu, ini kemarin saya sempat WA Ibu ya Bu ya. Jadi saya kemarin itu melakukan pembelajaran, terus ternyata dalam proses pembelajaran tersebut saya memang Bu ya, ibaratnya cenderung monoton. Jadi saya kalau dalam proses pembelajaran saya lebih sering menjelaskan materi kepada anak itu. Jadi tujuan saya biar anak tahu dulu materi yang disampaikan oleh saya, sehingga nanti untuk keberlanjutannya anak itu lebih memahami materi yang saya sampaikan. Akan tetapi kok Bu ya, anak kelihatan tidak bersemangat Ibu ketika saya menyampaikan atau menyampaikan pembelajaran itu Ibu. Itu bagaimana Bu ya? Kalau saya garis bawahi itu berarti yang tadi permasalahan disampaikan Pak Slamet itu bahwa pembelajarannya kurang variatif ya Pak. Mungkin iya Pak Bu ya. Jadi cenderung saya mau monoton sehingga dalam proses pembelajaran kok aja gue ngulang seperti itu terus, sehingga anak itu cenderung tidak aktif, malah anak itu seperti ada yang cerita sendiri Bu itu. Saya bingung akhirnya ini saya harus bagaimana menangani seperti itu. Nah, kira-kira dari percakapan kita yang waktunya kan mohon maaf ya Pak Slamet, kan waktu kita mungkin terbatas karena juga ada kesibukan yang lain juga. Itu dari percakapan ini
kira-kira yang ingin Pak Slamet Raharjo dapatkan itu apa? Ya gini Bu, saya berharap sekali nanti saya setelah mengadakan percakapan hari ini saya bisa menyelesaikan masalah saya Bu. Jadi saya bisa mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Pada dasarnya apa bisa saya melaksanakan pembelajaran itu tidak harus dengan metode sama seperti itu. Oh, oke. Berarti Pak Slamet kan berharapnya ada perubahan terkait dengan mungkin metode dalam pembelajaran. Nah, itu perubahan yang ingin didapatkan itu seperti apa Pak? Jadi saya menginginkan dalam proses pembelajaran itu tidak monoton dari saya Bu. Saya ingin ada semacam interaksi antara saya dengan anak, kemudian anak dengan anak itu sendiri. Tapi saya selama ini belum bisa menemukan yang pas seperti apa itu. Jadi saya ingin menggali agar anak itu dalam proses pembelajaran tidak hanya menerima pembelajaran dari saya saja Ibu. Jadi kalau mereka berdiskusi barangkali mereka akan lebih aktif itu dalam kelas itu. Berarti kalau dari yang Pak Slamet sampaikan tadi, pembelajaran yang selama ini digunakan itu mungkin bisa dikatakan kondisi yang inginnya kan ideal ya Pak ya, seperti itu lah. Kira-kira kalau dari level 1 sampai 10 itu Pak Slamet itu dalam pembelajaran itu berada di level berapa? Kira-kira berapa Bu ya? Kalau saya sih ingin yang ideal itu ya antara 9 sampai 10 Bu. Jadi kalau saya berharap sekali sekarang posisinya di angka 6, saya harus mencapai angka 9 ke 10 Bu, untuk dapat mencapai apa yang saya inginkan, di mana anak itu bisa aktif lah di dalam kelas, tidak cenderung seperti malah berumpi sendiri, itu malah seperti apa ya Bu ya, seperti ya tidak ada pembelajaran di dalam kelas seperti itu. Berarti kalau posisi sekarang mungkin tadi level 6 ya Pak, level 6 kemudian ingin ditingkatkan menjadi 9 atau 10 ya. Sebetulnya itu sudah bagus sekali Pak Rahmat, berarti memang ada istilahnya kan ya sudah ingin ada peningkatan ya, semacam itu. Kemudian kira-kira untuk menaikkan dari level 6 tadi ke level 9 sampai 10 itu usaha apa yang akan dilakukan? Itu Ibu, makanya saya ini perlu curhat dengan Ibu. Itu mungkin apa saya perlu merubah pembelajaran saya seperti dengan menggunakan apa ya Bu ya, model diskusi atau membentuk kelompok ya, semacam pembelajaran berdiferensiasi seperti itu, sehingga nanti anak itu tidak cenderung monoton mendengarkan saya ceramah seperti itu. Harapannya nanti anak-anak setelah mengikuti pembelajaran mereka bisa berdiskusi kelompok, sehingga di situ ada proses kerjasama yang bisa saya nilai seperti itu. Kalau tadi disampaikan mungkin rencananya adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi nih Pak. Dan kemudian untuk rencana tadi itu kira-kira dari strategi yang tadi akan dilaksanakan itu yang sudah pernah diterapkan dan mungkin siswa juga ada istilahnya ada perubahan semacam itu Pak, kenyamanan siswa terutama. Ya, saya harapannya itu setelah nanti misalkan saya bisa melakukan proses pembelajaran berkelompok, mereka bisa berdiskusi dengan bareng. Saya cenderung melihat ada pernah dulu Bu pernah mengadakan pembelajaran dengan metode diskusi. Cenderung anak itu kelihatan aktif Ibu. Jadi tidak seperti saya hanya mengandalkan metode ceramah.
Jadi ketika aktif, harapannya mereka bisa menemukan permasalahannya, bisa menemukan jawabannya, maka proses pembelajaran itu akan lebih bermakna Ibu, seperti itu. Berarti kan memang sudah pernah ada strategi yang sudah dilakukan, kemudian Pak Slamet juga sudah mempunyai perencanaan, maksudnya terkait untuk meningkatkan tadi yang dari 6 pinginnya ya 9 atau 10 ya pinginnya. Kemudian untuk mencapai tadi kan sudah ada usaha-usaha itu, kira-kira ada hambatannya apa Pak? Hambatannya mungkin saya berharap sih tidak ada hambatan Ibu, tapi namanya pembelajaran pasti kadang ada hambatannya. Misalkan ketika kelompok sudah dibagi, anak tidak mau berkelompok dengan kelompoknya, protes sana sini. Tapi itu sebuah, ya semoga sih tidak terjadi. Otomatis ketika saya ada hambatan misalkan dalam pembentukan kelompok, kemudian anak tidak mau berdiskusi, saya harus merencanakan rencana yang lain Ibu. Jadi nanti otomatis ada plan A, plan B, sehingga tetap saya berharap sekali anak tetap bisa berdiskusi. Walaupun nanti tetap ada hambatan, misalkan hambatan A, nanti saya harus bisa menyiapkan rencana yang kedua seperti itu, sehingga nanti anak tetap bisa berdiskusi. Jadi kedepannya apa yang menjadi tujuan pembelajaran saya bisa tercapai dengan baik. Berarti itu kalau hambatan itu tadi ya Pak ya, hambatannya nanti ya pasti pinginnya tidak ada ya Pak ya, tapi ya karena sudah dipersiapkan, itu ada plan A dan plan B. Kemudian kalau kira-kira Pak Slamet butuh waktu berapa lama gitu? Saya mewujudkan misalnya menaikkan tadi. Pinginnya secepatnya Ibu. Jadi saya pinginnya misalkan minggu depan itu ada pertemuan dengan kelas 8A, saya berharap bisa menerapkan dulu di kelas 8A. Jadi nanti biar secepatnya saya bisa plong Bu, tidak mengganggu pikiran saya dengan pembelajaran yang katanya monoton seperti itu. Jadi ketika saya bisa menerapkan pembelajaran itu secepatnya, otomatis saya sudah punya pengalaman tersendiri untuk menerapkan pembelajaran di kelas yang lain seperti itu. Itu sudah bagus Pak, yang sudah direncanakan dan istilahnya berarti Pak Slamet hanya butuh langsung actionnya berarti minggu depan seperti siap. itu. Ya, silakan Bu. Nah kemudian kira-kira Pak Slamet nanti sudah ini ya, yang sekarang dari percakapan kita itu sudah ada gambaran ya Pak. Gambaran yang dimaksud itu bagaimana untuk tadi kaitannya dengan perubahan dari metode pembelajarannya semacam itu. Setelah saya tadi mendengarkan cerita dari Pak Slamet itu kan sudah ada gambaran ke depan bagaimana untuk mencapai usaha tersebut, ya. Nah, kira-kira Pak Slamet mau ngobrol lagi kapan untuk setelah ada kegiatan itu? Jadi nanti gini Bu, ini kan berarti minggu depan sudah bisa Bu ya, sudah bisa terlaksana. Jadi insya Allah saya akan ibaratnya mengevaluasi lah Bu, mengevaluasi seberapa jauh keberhasilan pembelajaran yang hari ini ternyata terpecahkan Ibu, nanti bagaimana hasilnya, nanti saya akan menghubungi Ibu lagi. Ya usahakan berarti 2 minggu lagi Ibu, berarti minggu depannya lagi saya akan bertemu dengan Ibu sehingga nanti tahu keefektifan antara pembelajaran ceramah dan diskusi bagaimana. Ya semoga ini menjadi kunci dari permasalahan yang saya hadapi Ibu. Jadi nanti pembelajarannya bisa menyenangkan di dalam kelas. Oke. Berarti 2 minggu lagi ya Pak Slamet ya. Siap, Bu. Ya, 2 minggu lagi. Nanti kalau misalkan mau ada yang disampaikan, berarti mungkin bisa kontak dulu lewat WA. Barangkali pas saya ada dinas luar semacam itu, karena bulan-bulan ini kan memang banyak kegiatan di
keluar ya. Ya saya rasa cukup. Napa pripun Pak Slamet? Ya, terima kasih. Yang masih ini. Nah, terima kasih sudah menjadi teman curhat saya. Jadi saya ada gambaran sedikit mengenai pembelajaran di dalam kelas. Semoga ini bisa menjadi kunci permasalahan saya. Terima kasih sekali sudah memberikan pencerahan kepada saya. Sama-sama Pak Slamet, mungkin nanti 2 minggu lagi kita ngobrol-ngobrol lagi, mungkin bisa istilahnya kan dapat hasil dari yang nanti sudah dieksekusi ibaratnya semacam itu. Oke, nanti seperti tadi tinggal kontak saja, nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Dan saya akhiri ya Pak Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.